Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Didit, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Ini karena kelasnya adalah kelas khusus ini kayaknya, cuma ada satu mahasiswa. Nah, mata kuliah muamalah ini terbagi menjadi beberapa pokok bahasan ya. Yang pertama itu ada pokok bahasan tentang fikih munakahat atau perkawinan. Kemudian yang kedua itu muamalah, ya ini tentang ekonomi. Jadi nanti bagaimana perspektif fikih melihat ekonomi. Dan yang ketiga itu adalah tentang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer itu diantaranya adalah hak asasi manusia, kemudian korupsi, penanggulangan korupsi, penanggulangan bencana, isu-isu kekinian itu masuk ke dalam tiga klaster besar begitu. Nah, kita itu diberi waktu oleh kampus 6 kali pertemuan ya? Iya Ibu. 6 kali pertemuan. Ya kan? Benar nggak? 6 kali pertemuan itu termasuk UTS dan UAS atau enggak? Kalau setahu saya kayaknya kita 3 pertemuan UTS terus 3 pertemuan UAS gitu Bu. Oh, 3 pertemuan UTS, 3 pertemuan UAS. Iya. Oke, baik. Nah, hari ini saya sudah merecord ini ya. Nanti saya bisa kirimkan juga ke Anda. Saya nggak tahu ini cara ngirimnya gimana, tapi itu nanti. Hari ini kita akan membahas tentang munakah dulu atau perkawinan ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, karena nanti setelah saya memberikan penjelasan akan ada tugas untuk Didit untuk mereview. Jadi nanti akan saya periksa lalu balik lagi untuk tema selanjutnya, gitu ya. Nah, hari ini Bu, kita akan membahas. Mohon maaf sebentar Bu, saya mau ngambil binder dulu buat nyatet ya. Oke. Sudah Bu. Halo. Ibu Oke. Bu. Oke, ya. Jadi saya akan menyampaikan dulu silabusnya kepada Anda. Ini adalah silabus dari perkuliahan kita. Sudah kelihatan belum di layar? Kelihatan ya? Belum Bu, masih loading. Sudah Bu. Sekarang udah kelihatan? Sudah Bu. Oke, jadi ini adalah silabus dari mata kuliah muamalah ya. Anda bisa lihat di bawah. Ini ada perkenalan singkat, ada tujuan mata kuliah, ada garis besar pembelajaran, ada kontrak belajar. Nah, karena tema kita ini adalah tentang muamalah, saya perlu menyampaikan juga kepada Anda kenapa muamalah itu menjadi pokok bahasan penting dalam perkuliahan di Muhammadiyah, karena muamalah itu berhubungan dengan dimensi seseorang dengan atau hubungan seseorang dengan orang lain, dan hubungan itu membantu jalannya kehidupan sosial yang lebih baik gitu. Nah, muamalah sendiri kalau dalam kontrak belajar nanti tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa nanti akan ada tugas setiap selesai pertemuan dan Anda mereview itu gitu. Nah, dalam prinsip muamalah itu sendiri kita memakai prinsip dasar Islam dalam kegiatan muamalah. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar dalam Islam, nilai tauhid, kejujuran, keadilan, persamaan derajat, musyawarah, toleransi, tolong menolong, amal ma'ruf nahi mungkar. Saya jelaskan satu persatu. Islam itu punya dasar tauhid. Jadi ketika kita bermuamalah, kita tetap memegang teguh bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak diperanakan, dan Allah itu tunggal. Tetapi pada saat yang sama kita harus tahu bahwa Allah itu melihat segala perbuatan yang ada pada diri manusia. Misalnya dalam surat Yasin ya disebutkan al-yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada suatu masa nanti ketika mulut itu tertutup, maka seluruh anggota tubuh itu memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian atas seluruh perbuatan yang dilakukan selama
hidup di dunia. Itu sebabnya prinsip muamalah kejujuran itu menjadi pondasi. Kenapa? Karena nanti Allah itu akan meminta pertanggungjawaban perbuatan manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang adil. Adil itu apa? Karena Islam itu diturunkan untuk memberi penjelasan kepada manusia bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang membeda-bedakan kecuali iman dan takwa. Jadi posisi manusia itu sama atau sederajat. Ya, kemudian ada prinsip musyawarah. Musyawarah itu apa sih? Nah, kita tahu misalnya dalam surat Al-Mujadilah ya, bahwa orang yang diangkat derajatnya itu adalah orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu hendaknya dia melakukan atau pemimpin ya, orang-orang yang berilmu itu termasuk diantaranya adalah pemimpin, hendaknya mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah. Kenapa musyawarah penting? Karena dengan musyawarah itu pendapat kelompok minoritas bisa menjadi keputusan bersama. Jadi, hak-hak kelompok minoritas itu tidak diabaikan karena musyawarah itu menjadi sebuah keniscayaan dalam Islam. Lalu ada prinsip toleransi. Jadi, dalam Islam itu kita boleh melakukan jual beli, melakukan kerjasama dengan non-muslim. Ya, kenapa? Karena prinsipnya adalah tolong menolong. Dan ingatlah tali agama Allah, ya. Kenapa tali agama Allah itu harus dipegang teguh? Karena melalui tali agama Allah itu tolong menolong terjadi, dan pada saat yang sama ada upaya menegakkan kebaikan, nahi, dan mencegah keburukan atau nahi mungkar. Itu prinsip dasar dalam muamalah. Nah, prinsip yang lain adalah prinsip muamalah itu sendiri. Apa prinsip muamalah itu? Mubah. Apa sih mubah? Artinya boleh. Jadi selama tidak dilarang dalam ketentuan agama, maka prinsip muamalah itu adalah boleh. Nanti kita lihat, perkawinan itu hukum dasarnya adalah boleh. Jadi orang boleh menikah, boleh juga tidak menikah. Karena prinsip dasarnya adalah boleh. Nah, prinsip muamalah yang lain adalah batasan-batasan dasar muamalah dalam Islam itu apa? Ada anamul azmul, anamul khianat ya. Ini mirip seperti yang di atas. Anamul al-ghoror, jadi orang tidak boleh berkhianat, orang harus berlaku jujur, orang tidak boleh melakukan riba. Ada mu'ar riba, jadi melebih-lebihkan itu nggak boleh. Ada mu'al iqrah ya, jadi mengkhianati itu juga tidak boleh, dan melebihkan timbangan itu juga tidak boleh. Itu adalah batasan-batasan dalam prinsip dasar muamalah ya. Jadi kalau sudah berjanji itu harus dipenuhi, kalau bersaksi harus dipenuhi saksinya juga dan sebagainya. Lalu ada prinsip maqasid syariah. Apa sih maqasid syariah itu? Hifzun nafs, hifzuddin, hifzul akal, hifzul mal ya. Jadi prinsip maqasid syariah ataupun asasul khamsah, ada 5 prinsip. Yang pertama adalah hak atas hidup. Jadi setiap orang itu dilarang melakukan pembunuhan kepada orang lain. Yang kedua, hak atas beribadah, berkeyakinan, menyembah Allah. Jadi orang tidak boleh dilarang ketika dia akan beribadah sekalipun dia sedang melakukan perbuatan muamalah. Misalnya begitu azan, saya warungnya mau saya tutup karena saya mau sholat. Nah, itu hak dia untuk beribadah, itu tidak boleh dilarang. Yang ketiga itu hak membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Jadi kalau ada orang mau menikah tidak boleh dipersulit dan tidak boleh dilarang ya. Kemudian yang keempat itu adalah hak untuk memiliki harta ya, memiliki harta, kemudian perniagaan. Nah, itu juga jadi orang berusaha untuk mendapatkan harta, mendapatkan pekerjaan, itu memang prinsip dasarnya Islam harus begitu. Jadi memang boleh ya. Dan dimaksud dalam maqasid syariah. Dan yang terakhir adalah prinsip memelihara keturunan. Jadi memiliki anak itu sebagai salah satu tujuan pernikahan itu memang boleh. Lalu yang kelima adalah prinsip hidup muamalah dalam bermuhammadiyah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah prinsip-prinsip dalam kehidupan atau panduan hidup warga persyarikatan Muhammadiyah itu menjadi prinsip dasar dalam bermuamalah di keluarga persyarikatan Muhammadiyah. Misalnya apa? Misalnya
Fatwa Muhammadiyah itu larangan untuk nikah siri atau nikah sembunyi-sembunyi. Maka dalam prinsip muamalah, fatwa Muhammadiyah itu harus dijalankan oleh siapa? Oleh seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah. Jadi prinsip hidup muamalahnya Muhammadiyah ya, karena kita adalah di persyarikatan Muhammadiyah itu juga harus dijalankan. Lalu ada prinsip bahwa minimal usia pernikahan itu 21 tahun. Maka prinsip itu harus dijalankan. Jadi kalau Didit belum mencapai usia 21 tahun, dia jangan menikah dulu. Sekolah dulu, tamat dulu, kuliah dulu, mengabdi dulu untuk nusa, bangsa, agama, baru kemudian menikah. Jadi prinsip Islam itu dijalankan dan pada saat yang sama putusan-putusan tarjih juga dijalankan sebagai prinsip muamalah di Muhammadiyah. Sampai sini apakah jelas Didit atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas ya. Nanti kalau sekiranya saya ngomongnya kecepatan, Didit bisa tanya ya. Ya Ibu, baik. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah Islam dan konsep harta. Apa sih konsep harta dalam Islam? Yang pertama bahwa konsep Islam itu tentang mencari harta dan kepemilikan itu harus dengan cara yang halal. Nah, yang halal itu apanya? Apakah hanya barangnya saja, ataukah kegiatannya saja, atau apa nih yang halal? Yang halal itu harus semuanya. Jadi, misalnya nih, korupsi, itu kan mencapai harta dengan cara yang haram. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu bertentangan dengan prinsip Islam mencari harta yang halal. Lalu yang kedua, menjual beli babi misalnya, atau anjing, boleh nggak? Nggak boleh, karena itu adalah hewan yang dilarang untuk dikonsumsi dalam Islam. Atau misalnya gini, saya mau jual harimau gitu misalnya, boleh nggak? Ya nggak boleh. Pertama, dia sudah menyalahi unsur bahwa harimau itu haram dimakan ya sebagai binatang buas. Yang kedua, dia menyalahi unsur bahwa hewan itu sendiri adalah hewan yang dilindungi. Jadi kepunahannya itu hampir nyata. Jadi dia tidak boleh. Prinsip tentang mencari harta yang baik itu adalah dia tidak bertentangan dengan nas, ya, Al-Quran dan hadis. Yang kedua tidak bertentangan dengan urf. Urf itu apa? Urf itu adat istiadat, kira-kira begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, harta dan fungsi sosial. Harta dan fungsi sosial itu maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah dimensi harta itu punya makna sosial dan kemasyarakatan. Misalnya ya, Islam dalam konsep harta itu kan mengenal tentang zakat. Kenapa? Karena melalui zakat itu punya dimensi sosial kepada masyarakat sekitar, ya, sehingga bisa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Begitu. Lalu etika mencari, mengelola, dan menggunakannya. Ini tadi sudah saya singgung di bagian awal sedikit. Jadi misalnya begini. Kita punya lahan ya, lahannya luas. Lahannya itu disewakan, tetapi ternyata penyewanya itu menanamkan ganja di tanah sewaan itu. Maka itu sudah melanggar dari etika bermuamalah dalam Islam. Apa etikanya? Etikanya adalah kejujuran. Gitu. Jadi antara penyewa dan yang menyewakan itu harus ada jujur bahwa tanah yang disewakan itu untuk kebaikan. Jadi tidak boleh nih menyewakan harta misalnya untuk tadi, untuk apa namanya, untuk menanam ganja. Atau misalnya kita punya kontrakan, tetapi kontrakannya itu dipakai untuk kegiatan prostitusi. Nah, itu tidak boleh. Karena etikanya dalam mengelola harta dalam Islam itu juga harus dengan cara yang baik, begitu. Nah, kemudian nanti yang keempat ada konsep perpindahan hak milik yang sah dan tidak sah. Kriterianya itu bagaimana sih pemilikan yang sah dan tidak sah? Maksudnya seperti apa? Nah, ini maksudnya gini. Jadi ya, misalnya dalam situasi saat ini ada kan yang sistem jual beli pakai Gojek, pakai Gosen gitu ya. Tahu kan? Ada, Bu. Nah, apakah itu dibolehkan dalam Islam? Kalau kita melihat pada sejarah Nabi maupun sejarah sahabat, tentu situasi menaruh uang dalam dana ya, ada program yang download di aplikasi itu ya, itu ada program dana, itu kan sebenarnya nggak ada dulu, nggak ada Gojek, nggak ada GoFood, nggak ada makanan yang melalui Grab misalnya gitu, atau aplikasi lainnya. Nah, pada situasi saat ini, kenapa itu kemudian menjadi sebuah keniscayaan? Karena sebenarnya yang kita beli itu ada gambarnya.
ada wujudnya. Jadi kita tinggal klik 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 gitu. Nah, kalau prinsipnya ada prinsip antarodin, jadi perpindahan hak milik ya. Jadi kita bayar lalu dia kirim barang. Ada prinsip antarodin yaitu keikhlasan dan keriduan, maka itu dibolehkan atau dihalalkan. Karena urfnya atau adatnya itu sudah sampai pada era digital saat ini gitu. Jadi dibolehkan begitu. Nah, kemudian prinsip ini juga harus dilihat bahwa barang yang diperjualbelikan itu juga harus yang barang yang halal gitu. Misalnya di aplikasi yang dijual sapi, tetapi yang dikirim babi, nah itu nggak boleh, itu haram juga gitu. Jadi prinsip-prinsip kehalalan, prinsip-prinsip keridoan atau antarodin itu juga jelas ketika melakukan jual beli tadi. Lalu yang kelima itu ada prinsip hibah, hadiah, wasiat, harta gonogini, waris, atau pusaka. Ini maksudnya apa ya? Ibu, mohon maaf Bu, kalau harta gonogini itu apa sih Bu? Ya, jadi ini kok jadi lompat-lompat. Nah, jadi hibah itu artinya pemberian seseorang kepada orang lain di mana orang itu masih hidup. Ya, jadi hibah itu rata-rata orangnya masih hidup, gitu kan? Itu namanya hibah. Kalau hadiah itu memberikan kepada orang lain biasanya karena tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Misalnya Didi nilainya bagus nih, ibu kasih buku misalnya. Jadi ada pencapaian, ada tujuannya, misalnya begitu. Kalau wasiat itu pemberian harta kepada orang lain ketika pelaksanaannya itu orangnya sudah meninggal. Ya, jadi kalau orang yang sudah meninggal tuh baru bisa dijalankan. Wasiat ini tidak harus pemberian harta, bisa juga pemberian amanah. Pemberian amanah itu juga bisa disebut sebagai wasiat. Lalu ada harta gonogini. Harta gonogini itu adalah harta yang dimiliki sepasang suami dan istri ya, ketika mereka melakukan pernikahan tanpa ada perjanjian pernikahan untuk pemisahan harta itu. Jadi misalnya Didit menikah dengan seorang perempuan namanya Putri. Ketika menikah, kalian tidak mengatur tentang pemisahan harta. Maka sejak awal menikah sampai salah satu meninggal misalnya begitu atau bercerai ya, nauzubillah lah ya. Sampai bercerai maka disebut sebagai harta gonogini. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya itu dibagi sama rata tanpa memandang siapa yang bekerja di wilayah publik maupun di wilayah domestik kecuali ada ketentuan lainnya. Ya, misalnya ketentuannya apa? Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu harta gonogininya nanti tidak bisa dibagi sama rata, misalnya begitu. Nanti kita bahas itu lebih detail. Lalu ada mawaris. Mawaris itu adalah harta pusaka yang dibagikan kepada mayit untuk ahli warisnya. Jadi misalnya orang tua punya harta, nah harta itu dibagi kepada anak-anaknya dan dibagi ketika orang tuanya sudah meninggal. Maka itu disebut sebagai harta warisan atau harta pusaka atau pembagiannya waris gitu. Nah, Didit nanti kita juga akan belajar tentang fikih korupsi yang tadi saya singgung. Apa sih korupsi itu? Sebab-sebabnya, bagaimana bentuknya, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas tentang kepemimpinan. Bagaimana pemimpin dalam Islam, bagaimana kriteria memilih pemimpin, bagaimana pemimpin yang adil, dan lain sebagainya ya. Lalu kita akan membahas tentang Islam dan kemiskinan, pemberdayaan duafa, gitu kan. Jadi bagaimana Islam memandang kemiskinan, bagaimana Islam memandang kelompok yang lemah, bagaimana argumentasi pemberdayaan dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas Islam dan toleransi, ya. Bagaimana sih toleransi dalam Islam itu sendiri, ya? Prinsip-prinsip tentang toleransi, teladannya Nabi kepada para sahabat, ya, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas Islam sebagai ilmu pengetahuan dan sumber daya insan, ya. Ini kita akan bahas bagaimana iptek itu dijalankan, begitu. Lalu Islam sebagai sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bagaimana dampak pencemaran alam, bagaimana kebencanaan dan sebagainya. Lalu kita membahas Islam dan perempuan. Bagaimana peran perempuan di Islam gitu. Lalu kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Jadi apa sih itu pernikahan? Bagaimana hukum pernikahan itu terjadi gitu kan. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu apa sih? Nah, termasuk juga tentang membahas bagaimana problematika dalam kehidupan rumah tangga dan mengatasi problematika itu.
Ini adalah silabus-silabus yang akan kita bahas selama perkuliahan ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan yang belum jelas sebelum kita membahas satu persatu tentang isu ini? Tidak ada, Bu. Sudah ngerti. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada, Ibu. Halo? Halo? Ya? Sudah nggak ada, Ada Bu. yang mau ditanyakan? Sudah nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, yang tentang prinsip dasar Islam dalam kegiatan muamalah ini udah jelas belum? Bagian ini. Sudah, Bu. Udah ya, jelas ya? Ya. Oke, sementara kita lompat dulu kepada isu perkawinan, boleh nggak? Kenapa, Bu? Kita lompat dulu kepada isu pernikahan dalam Islam. Ya, boleh, Bu. Boleh ya? Karena kan pertemuan kita sedikit nih, hanya 3 kali pertemuan. Jadi saya akan pilih isu-isu yang kira-kira penting ya. Ya, Ibu. Penting dalam artian yang Anda tidak akan menemukan isu ini dalam mata kuliah lain kecuali di mata kuliah muamalah. Kalau tentang apa namanya jual beli kan Anda bisa dapat di mata kuliah ekonomi Islam kan? Iya. Ada nggak mata kuliah ekonomi Islam? Ada, Ibu. Saya sudah ngambil juga kebetulan. Dosennya siapa? Waktu itu saya Ibu Mariamah. Mariamah. Itu yang ngebahas tentang syirkah. Iya. Syirkah, mudorobah. Ya kan? Iya, benar, Ibu. Betul, membahas tentang syirkah, mudorobah dan lain sebagainya. Iya, betul. Apa itu yang disebut dengan syirkah? Syirkah. Apa yang disebut dengan syirkah? Bentar, Bu. Itu saya ngambil di semester 5 apa semester berapa ya? Lupa saya, Bu. Ya, kok udah lupa sih? Kalau mudorobah apa mudorobah? Terus saya buka catatan dulu. Mana sih? Oke, yang itu biar saja nanti. Kita bahas dulu ke isu perkawinan ya. Karena ini penting dan Anda tidak akan menemukan ini di mata kuliah yang lain. Nah, sebelum kita membahas perkawinan, ada yang disebut dalam Islam itu disebut sebagai apa namanya? Ta'aruf. Pernah dengar kata ta'aruf? Pernah, Bu. Nah, ta'aruf itu adalah proses mengenal antara satu orang, seorang perempuan dengan seorang laki-laki, di mana mereka berniat untuk melakukan pernikahan. Jadi, ta'aruf ini artinya untuk perkenalan dulu. Jadi, untuk mengenal Didit ini siapa sih gitu kan, lahirnya di mana, anaknya siapa gitu. Jadi, ini untuk saling mengenal. Itu disebut sebagai ta'aruf. Apakah dengan ta'aruf itu kemudian sudah memastikan bahwa mereka berdua boleh ngapain? Nggak boleh. Jadi ketika ta'aruf terjadi tidak boleh tetap tidak boleh berdua-duaan, tetap tidak boleh pegang-pegangan tangan, itu nggak boleh karena dia belum menikah. Jadi belum ada ikatan pernikahan. Jadi ta'aruf ini adalah proses untuk saling mengenal ya, itu pertama ta'aruf. Nah, ketika sudah ta'aruf ada yang disebut sebagai hitbah. Hitbah itu dalam bahasa Indonesianya yaitu peminangan. Jadi meminang, melamar. Ya, bahasanya adalah melamar. Melamar apa? Jadi Didit mengutarakan niat misalnya kepada Putri untuk menikah dengan Putri dan melamar. Lalu Putri ini menyanggupi, oke, iya, saya akan menikah misalnya dengan Didit, kata si Putri begitu. Nah, hitbah ini ketika dalam situasi hitbah, maka Putri itu tidak boleh menerima pinangan orang lain lagi. Dan pada saat yang sama, Didit juga tidak boleh meminang perempuan lain. Karena Didit sudah terikat perjanjian dengan Putri, ya, akibat peminangan tadi atau hitbah tadi. Dan pada saat yang sama, Putri juga sudah menerima hitbah atau peminangan dari Didit. Tetapi pada tahap ini mereka juga tidak boleh melakukan yang lebih jauh dari itu. Tidak boleh berdua-duaan, nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh. Karena belum sah menjadi suami istri. Lalu tahapan selanjutnya nanti disebut sebagai pernikahan.
Apa sih pernikahan itu? Pernikahan itu adalah perjanjian ya. Jadi ada ijab dan kabul gitu kan. Saya terima, saya nikahkan anak saya, kata orang tuanya putri atau walinya putri dengan Didit, lalu Didit akan bilang saya terima nikahnya gitu. Jadi pernikahan ini adalah sebuah janji dua orang disaksikan oleh banyak orang ya sebagai ikatan mitsakon gholizon atau ikatan yang kokoh bahwa berjanji sehidup semati tidak akan melakukan kekerasan, tidak akan melakukan pelecehan, tidak akan menelantarkan dan saling menyayangi, kira-kira begitu. Nah, setelah melakukan pernikahan itu ya, setelah melakukan ijab kabul tadi, maka mereka sah menjadi suami istri. Namun sebelum melakukan ijab kabul harus diketahui tentang hukum dari nikah tersebut. Apa hukum nikah? Hukum nikah pada dasarnya adalah sunnah. Artinya seseorang itu boleh menikah, boleh juga tidak menikah. Karena dasar hukum sebuah pernikahan itu adalah mubah, kebolehan. Tetapi hukum nikah kemudian bisa menjadi haram kalau niat salah satu pihak adalah menyakiti pihak yang lain. Ya, dia bisa menjadi haram. Lalu dia bisa menjadi sunnah kalau seseorang itu mau menikah tetapi belum mendesak situasinya. Belum mendesak sama sekali. Dan dia tidak ada juga keinginan untuk menikah saat ini. Kenapa? Mendesak dalam arti gimana, Bu? Mendesak dalam artian ini dia udah cinta banget sama Putri. Putrinya juga udah cinta banget. Didit sudah bekerja, Putri sudah bekerja, Didit sudah tamat kuliah, Putri juga udah tamat kuliah, udah sama-sama bekerja, sudah sama-sama punya penghasilan. Lalu takut terjerumus pada perbuatan zina, karena udah saling sama-sama suka, udah nggak bisa pisah misalnya, udah lengket nih kayak perangko gitu kan. Baru itu kemudian menjadi sebuah kewajiban. Tetapi hukum nikah kemudian bisa menjadi makruh, sesuatu yang dibenci. Kenapa? Kalau belum selesai kuliah, Didit belum selesai, Putri juga belum selesai kuliah gitu kan, itu menjadi makruh. Karena apa? Karena belum ada kesiapan dari calon mempelai ini gitu. Jadi hukum nikah itu ada 5. Ada sunnah, ada mubah, ada wajib, ada haram, ada makruh. Nah, seseorang kapan dia menjadi wajib? Kalau dua-duanya sudah siap, takut terjerumus pada perzinahan dan sudah mampu, sudah secara fisik siap, secara psikis siap, secara ekonomi siap, secara sosiologi siap, gitu kan, secara budaya siap, jadi semuanya sudah siap, baru boleh melakukan itu. Ya, jelas ya tentang hukum nikah. Lalu ada pernikahan yang dilarang dalam Islam. Apa pernikahan yang dilarang dalam Islam? Yaitu sembunyi-sembunyi atau siri. Jadi putri-putri kita nikahnya nggak usah ditahu orang lah. Jadi kita sembunyi-sembunyi aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu haram hukumnya. Kenapa haram? Karena pernikahan yang disahkan oleh agama maupun negara, dia harus ada wali atau orang tua yang menikahkan tadi. Harus ada saksi yang melihat terjadinya pernikahan itu. Ya, begitu. Lalu apalagi yang diharamkan? Gimana, Bu? Berarti sembunyi-sembunyi ini dalam arti ya memang dia berdua aja gitu yang tahu. Sembunyi-sembunyi tidak hanya mereka berdua saja, ya, tetapi juga bisa menikah tidak dicatatkan di negara. Jadi nggak ada KUA nih, cuma ada orang tua doang sama anak. Boleh nggak? Nggak boleh, haram itu hukumnya. Karena sebagai pernikahan yang dilarang. Kalau dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, pernikahan seperti itu tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah. Merugikan siapa? Merugikan yang perempuan gitu. Lalu ada yang disebut nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Jadi ada batasan waktunya. Gitu kan, ada batasan waktunya. Jadi nikahnya 3 bulan aja deh gitu. Nah, itu haram, nggak boleh. Ya. Lalu nikah dini. Nikah dini apa sih? Nikah dini adalah nikah yang usia perkawinannya di bawah dari ketentuan agama. Jadi nikah umur 6 tahun, nggak boleh. Umur berapa? 13 tahun, nggak boleh. Kan ketentuan dari tarjih kita 21 tahun.
Lalu nikah muhalil. Nikah muhalil itu nikah dengan bisa jadi saudara-saudara, bisa jadi maharnya di bawah ketetapan masyarakat umum, misalnya begitu. Ya, jadi nggak boleh. Nikah yang saudara-saudara itu juga diharamkan dalam Islam. Selanjutnya adalah petunjuk Islam dalam memilih pasangan. Yang pertama itu dilihat adalah keimanan dan ketakwaannya. Ibu boleh nggak kalau saya nikah beda agama? Memang yakin udah bisa menjalankan agama. Kalau nggak yakin nggak usah, jangan coba-coba untuk nikah beda agama. Karena yang seagama saja berat. Beratnya apa? Mendidik anak, memastikan anak-anak soleh. Kan dalam Al-Quran disebutkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga dari api neraka itu adalah memastikan akidahnya, ibadahnya, sholatnya gitu. Jadi kalau memang tidak mampu dan tidak bisa, ya jangan nikah beda agama, kira-kira begitu ya. Nah, akhlak. Bu, saya mau menikah dengan orang yang penyamun atau pelaku kekerasan. Yakin mau menikah dengan yang begitu? Ya enggak dong, nanti khawatir Anda menjadi korban. Gitu. Jadi carilah pasangan yang akidahnya baik, pada saat yang sama akhlaknya juga baik gitu. Lalu dalam pernikahan itu ada keseimbangan dan keadilan antara kewajiban dan hak ya suami dan istri. Jadi suami itu tidak merasa sebagai raja kecil dalam rumah tangga yang dia hanya bisanya itu memerintah gitu kan, minta dilayani. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu adalah orang yang menyayangi keluarganya dengan baik, mengasihi keluarganya dengan baik. Nabi itu menjahit rompahnya sendiri. Nabi itu melakukan penguatan kepada keluarga ya. Jadi dia menumbuh gandum juga. Beliau itu juga mengurus anak-anaknya gitu. Jadi Nabi itu adalah orang yang sangat soleh. Bagaimana mungkin ketika Nabi melakukan pekerjaan rumah tangga, terlibat dalam urusan rumah tangga, lalu sebagai hamba kita tidak melakukan itu? Berarti kita melanggar sunnahnya Nabi dong. Kan Nabi juga ikut ngurus anak, terus juga ikut menumbuh gandum, dan lain sebagainya. Nah, dalam rumah tangga ketika sudah terjadi pernikahan, maka suami harus memperlakukan istri dengan baik. Pada saat yang sama, istri juga harus memperlakukan suami dengan baik. Jadi tidak boleh memaksa. Istrinya nggak mau dicium nih, terus suaminya maksa nyium, ya nggak boleh. Atau pada saat yang sama suaminya pengen nyium, tapi istrinya pengen nyium suami, tapi suaminya sibuk main bola, nonton bola, gitu kan? Boleh nggak? Ya nggak boleh juga. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu harus dilandasi pada keikhlasan, antarodin gitu ya, dan saling kerja sama begitu. Nah, demikian juga ketika anak lahir. Anak itu bukan kepemilikan orang tua. Anak itu adalah titipan Allah. Seperti kita dititipkan anaknya raja. Maka kita harus ngurus anak itu dengan baik, tidak dilakukan tidak gampang memukul anak, tidak gampang marahin anak, misalnya begitu. Kenapa? Karena ini anaknya raja yang dititipin ke kita gitu. Apalagi ini adalah titipan Tuhan. Maka kita pun harus memperlakukan anak itu dengan baik gitu. Supaya apa? Supaya kelak dia menjadi penerus agama yang baik juga. Begitu. Sampai sini jelas Didit, ataukah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Ya. Oke, kalau sudah jelas, saya mau masuk ke tema ini ya, keluarga sakinah. Bu, mohon maaf, ya. Bu. Apa? Ini kalau nanti selesai perkuliahan ini, apakah saya dapat dapat teori-teorinya tersendiri nggak, Bu? Oh, bahannya. Maksudnya berbentuk file gitu. Boleh nanti Ibu kasih. Boleh nanti Ibu kasih ya. Ya, Ibu. Baik, makasih, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya Didi sudah jelas tentang materi ini, sebelum Ibu akan membahas tentang bagaimana sih sebuah pernikahan yang tadi Ibu sampaikan itu bisa terwujud. Nah, pernikahan itu bisa terwujud kalau ada hubungan yang baik antara perempuan dan
laki-laki. Bagaimana hubungan yang baik antara perempuan dan laki-laki bisa terjadi? Ibu kasih PowerPoint-nya sebentar. Ya, ini materi kita yang ketiga ya hari ini ya. Nah, nih, bagaimana sih kita bisa mengenal hubungan laki-laki dan perempuan dalam adab pergaulan ya? Ibu akan mulai dengan ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya? Iya. Oke. Nah, apa namanya? Kenapa Kak Anjani? Agak digedein. Sinyalnya. Mau kamu pakai handset dong, kita semua lagi pada Zoom lah. Pindah ruangan. Sorry tadi anakku ini apa masalah internet. Oke, kenapa? Tolong digedein slide-nya, Bu. Oh, ini nggak gede slide-nya. Kurang jelas. Gimana sih cara ngedeinnya? Itu tuh Bu, yang di kanan itu tuh yang di bawah. Mana sih? Lah, kok jadi hilang sih, Dit? Di saya masih ada malah, Bu. Masa? Kok di aku nggak ada nih? Iya. Oke. Mana? Oh, ini. Yang kirinya, Bu. Kelihatan? Nah, ya itu. Yang kiri yang mana sih? Yang gambar bukan kirinya, Bu. Ya. Ini ya? Aduh. Sampingnya, Bu. Nih, yang buku itu, Bu. Nah, ya. Ini nggak? Ya, ini kan? Terima kasih, Bu. Oke. Ibu akan mulai dari ini ya, sejarah atau posisi perempuan dalam Islam dan kemudian menjadi pembeda. Bagian ini boleh di screenshot nggak? Di screenshot dong biar ada bukti bahwa kita kuliah ya. Ya, di screenshot ya. Nah, Ibu akan mulai dari posisi perempuan dalam Islam dan Islam itu menjadi pembeda bagi sejarah tradisi sebelum Islam datang ke Jazirah Arab. Ini ada garis tebal ya, ini garis tebal ya, posisi perempuan sebelum Islam datang. Yang pertama, ada perubahan radikal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Islam ketika itu. Apa perubahan radikal itu? Perubahan tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan pada saat yang sama Nabi melakukan koreksi besar-besaran terhadap status perempuan. Apa? Yang pertama, dulu ketika perempuan lahir, dia itu tidak dianggap sebagai manusia utuh, orang tuanya malu kalau punya anak perempuan. Itu sebabnya kalau ada anak perempuan lahir, maka dia akan dikubur hidup-hidup, ditenggelamkan dalam sungai, atau dia dilempar ke gunung. Jadi orang tua itu kalau punya anak perempuan itu malu sekali, wajahnya itu merah, jadi malu punya anak perempuan. Ini misalnya terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya anak perempuan, tetapi istrinya menyembunyikan anak perempuan itu dan selalu dipakaikan baju laki-laki. Hingga suatu ketika, sekitar anaknya umur 10 tahun dan diajak berburu oleh si Umar bin Khattab, anaknya ini bilang, ayah mau pipis. Nah, ketika pipis baru ketahuan kalau dia tuh bukan anak laki-laki, anak perempuan. Sehingga Umar bin Khattab marah sekali dan dia langsung menggali kuburan buat anaknya dan anaknya yang dikubur hidup-hidup. Dan itu adalah penyesalan paling nyata ketika Umar masuk Islam. Jadi dia sedih sekali. Dia mengubur anaknya hidup-hidup. Jadi dalam tradisi Arab, punya anak perempuan itu malu. Malu sekali. Ya, malu sekali. Nah, lalu ketika itu juga ketika perempuan menikah itu dia tidak dikasih mahar. Boro-boro dikasih mahar. Ketika suaminya meninggal, itu perempuan boleh menjadi warisan kepada orang lain, bahkan kepada anaknya sendiri diwariskan. Jadi perempuan itu seperti barang, nggak ada harganya. Ya.
Nah, kemudian kalau perempuan itu sedang menstruasi atau haid, dia dianggap sebagai orang yang sedang najis. Jadi harus dijauhi. Itu sebabnya ketika perempuan sedang haid di zaman pada masa itu, dia tuh dipisahkan rumahnya, dipisahkan tempat tinggalnya dari keluarganya. Nah, Islam merubah semua tradisi itu dengan apa? Mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu min nafsil wahid, dari unsur yang sama. Sama-sama dari tanah, dia bukan tercipta dari unsur laki-laki, bukan. Perempuan itu diciptakan dari tanah, perempuan itu diciptakan dari nafs yang sama, dia punya kualitas iman dan takwa yang sama. Jadi benar-benar dirubah tradisi itu. Dulunya kan perempuan dianggap dari tulang rusuk laki-laki kan? Dirubah. Lalu ketika perempuan itu ada yang disebut akikah untuk menggembirakan. Jadi dia harus mengakikkan anaknya dengan kambing gitu. Lalu kemudian ada tanggung jawab yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kerja-kerja yang positif. Perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama juga, ketika dia melakukan perbuatan baik maka dia dapat pahala yang sama. Nah, pada saat yang sama juga, Nabi mengatakan bahwa perempuan yang sedang haid itu bukan perempuan yang kotor. Dia tidak sedang bernajis. Jadi dia bisa duduk makan satu meja dengan suaminya, dia bisa tidur bareng dengan suaminya. Yang tidak boleh apa yang tidak boleh adalah melakukan hubungan suami istri atau jima. Itu yang tidak boleh. Selain itu semuanya boleh karena dia bukan kotor. Begitu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas, kita pindah slide. Tetapi situasi itu kemudian berbeda ketika orang memahami soal definisi aurat. Apa maksudnya? Apa sih aurat itu? Aurat itu kan sesuatu yang harus ditutupi karena kalau dia ditampakkan itu menjadi malu. Laki-laki misalnya. Kalau kemaluannya atau penisnya dilihat orang kan malu kan? Itu sebabnya itu disebut aurat, harus ditutup. Dengan apa? Dengan celana, misalnya begitu. Demikian juga perempuan, harus ditutupi anggota tubuhnya, karena kalau nggak ditutupi menjadi malu. Nah, perintah tentang menutup aurat itu adalah wajib hukumnya. Tetapi bagaimana cara menutupnya dan mau pakai apa itu diserahkan kepada orang masing-masing. Oh, saya mau menutup aurat saya dengan jilbab misalnya. Oh, saya mau menutup aurat saya dengan selendang. Oh, saya mau menutup aurat saya dengan mukena. Ya boleh saja, tidak apa-apa. Karena kewajiban menutup aurat itu adalah wajib, tetapi alat yang digunakan untuk menutup aurat itu bebas. Kata Didit, Abu saya nggak mau pakai sarung, saya biasa pakai celana panjang. Ya nggak apa-apa, pas ke kampus pakai celana panjang untuk menutup aurat. Atau misalnya kata Prasetyo, ibu saya nggak bisa pakai celana panjang karena saya biasa di pondok. Jadi saya ke kampus pakai sarung, misalnya begitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, gitu kan. Tetapi nanti adatnya membolehkan nggak, gitu kan? Kulturnya membolehkan nggak? Sama misalnya ke kampus pakai celana lepis. Boleh nggak nutup aurat pakai celana lepis? Boleh. Tetapi urufnya, gitu kan, adatnya nggak boleh. Kenapa? Karena nggak sopan. Seperti kita ketemu presiden, kan nggak boleh pakai celana lepis, harus pakai celana bahan. Ya, jadi jelas ya, kewajiban menutup aurat itu hukumnya wajib, tetapi apa bahan untuk menutupnya itu tergantung kepada kondisi masyarakat pada saat itu. Dalam bahasa fikih disebut urf, adatnya, adat kebiasaan. Tetapi ada yang penting nih dalam surat An-Nur, terutama ayat 30. Jadi kewajiban menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang buruk itu ada pada laki-laki. Jadi laki-laki dulu yang harus menundukkan pandangannya dari melihat hal-hal yang tidak baik gitu. Baru ada kewajiban menutup aurat di An-Nur ayat 31. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini surat An-Nur ayat 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Didit baca. Arabnya, Bu? Iya. Halo, Bu? Iya, Arabnya betul. Masa Indonesianya Arabnya dong? Halo, Bu? Iya, Arabnya dibaca. Suara nging gitu, Bu. Arabnya dibaca, Dit. Oh iya, iya Bu, iya Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli mu'minina ya'budu
min absorihim wa ya'fatu furujahum zalika arkai lahum innallahu khabiru bima nahu namu Kamu nggak pernah ngaji ya, Dit ya? jarang Bu. Salah banget itu bacanya. Kalau ngaji bacanya salah, artinya salah. Dan kamu pendek, kamu baca panjang. Banyak banget kamu salah tadi. Huruf H kamu baca ta. Yang Huruf mana Bu? za kamu huruf jim kamu baca za. Salahnya banyak nih. Mulai dari sini ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Kulil mu'minina yahudu. Ini kan ogin ini. Yahudu min absorihim. Ini shotnya panjang, bukan sa, bukan absarihim, bukan absorihim. Ini hak besar. Absorihim, bukan absorihim, tapi absorihim. Wayah fazu. Ini wayah fazu. Kamu tadi baca wayah tadi kamu baca apa? Waya. Nah, kan salah kamu. Ain yang kamu baca. Masa waya? Ya, itu ain. Waya Berarti itu waya. ain. Tapi yang betul adalah wayah fadu zok. Kan ini fa, ini zok. Wayah fazu furujahum. Kemaluannya, menjaga kemaluannya. Furujahum. Zalika azka lakhum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah, wahai Rasul, kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti wanita dan aurat, dan hendaknya memelihara kemaluan mereka agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram, dan tidak menyingkapnya. Menahan pandangan dari perkara yang haram itu lebih suci, ya, karena Allah mengetahui yang kamu perbuat dan tidak satu pun dari hal yang bersembunyi baginya. Jadi ini jelas banget nih perintahnya. Kulil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Jadi laki-laki itu disuruh menundukkan pandangannya. Dari apa? Dari melihat hal yang bukan halalnya. Kenapa? Dzalika azka lahum. Itu yang terbaik bagi kamu. Karena Allah Maha mengetahui dan pada saat yang sama Allah akan memberikan balasan terhadap perbuatan kalian. Innallaha khabirum bima yasna'un. Gitu. Jadi yang pertama diperintahkan oleh Allah itu bukannya aurat dulu, tetapi menundukkan pandangan. Dan siapa yang diperintahkan yang pertama kali adalah laki-laki. Baru nanti kemudian dalam surat An-Nur ada kewajiban menutup aurat. Jadi menutup aurat itu hukumnya wajib, tetapi tetapi apa yang dipakai untuk menutup aurat itu disesuaikan dengan kultur atau lingkungan masing-masing. Oke. Nah, ini Adit. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan ini harus diperhatikan. Adit kameranya? Oke. Ya, perempuan. Karena dia perempuan, maka dia punya vagina, punya rahim, punya payudara dan kelenjar mamai. Kenapa dia disebut laki-laki? Karena dia punya penis, punya testis dan punya payudara. Ini saja. Perempuan dan laki-laki. Nah, tetapi kemudian oleh masyarakat tadi ya terkait dengan aurat tadi itu kemudian disalahpahami, misalnya bahwa perempuan tuh harus lemah lembut, laki-laki harus perkasa, perempuan nggak boleh nangis, perempuan boleh nangis, laki-laki nggak boleh nangis, seperti itu. Itu menyebabkan hubungan perempuan dan laki-laki nanti ketika mereka berumah tangga itu menjadi kacau balau. Laki-laki minta dilayani, perempuan menjadi pelayan. Hey, hello, kalian ini mau menikah untuk keluarga yang sakinah atau mau menikah untuk hubungan raja dan pelayan? Kan gitu. Padahal dalam Islam itu adalah mitsaqon ghalizon, ikatan yang kokoh. Ikatan yang kokoh itu hanya bisa terwujud kalau relasi hubungan antara perempuan dan laki-laki itu imbang, ya. Nih, ketika ini harus dipahami ya. Ketika menstruasi itu perempuan itu butuh waktu lama. Ketika melahirkan dia butuh waktu 1-22 hari.
Ketika nifas dia butuh waktu 40 hari. Ketika hamil dia butuh waktu 9 hari. Ketika menyusui anaknya dia butuh waktu sampai 2 tahun. Dan semuanya itu bisa dengan senang, bisa juga tidak senang. Bisa sedih, bisa juga tidak sedih. Karena apa? Karena reproduksi perempuan itu lebih panjang dan berbekas dibandingkan reproduksi laki-laki yang tidak berbekas dan singkat. Mimpi basah singkat, 2 jam. Produksi sperma singkat, hanya berapa hari. Melakukan hubungan juga singkat. Ya kan? Dan semuanya happy nih laki-laki. Semuanya happy. Itu sebabnya dalam Islam disebutkan wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini anishkurli wali walidai. Karena ibu itu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah ketika mengandung. Karena reproduksinya perempuan itu panjang dan lama. Jelas nggak sampai sini? Iya, Bu. Jelas ya? Sadar ya kenapa laki-laki itu diminta menundukkan pandangan karena reproduksi perempuan itu lebih panjang, lebih berat bandingkan dengan laki-laki yang sudah tidak berbekas dan juga tidak tidak menyedihkan, bahagia semuanya. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Nah, kenapa situasi itu muncul ya? Kenapa hubungan laki-laki dan perempuan itu misalnya laki-laki menggoda perempuan, kemudian nanti ada laki-laki yang nauzubillah min dzalik yang melakukan pelecehan atau memperkosa perempuan? Karena yang tadi ada budaya patriarki yang menganggap laki-laki itu adalah raja, dia dilayani, perempuan itu adalah objek seks. Jadi ya nggak apa-apa lah perempuan dilecehkan, misalnya begitu. Itu adalah anggapan yang salah. Anggapan yang salah termasuk anggapan bahwa perempuan itu adalah tulang rusuk laki-laki itu adalah anggapan yang salah. Dan pada saat yang sama mendidik anak perempuan itu mendidik dengan cara yang lemah. Jadi anak perempuan itu kalau jatuh yang disalahkan lantainya misalnya. Jadi anak perempuan itu belajar untuk bergantung kepada orang lain. Seperti Cinderella, dia kan bergantung kepada orang lain. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Ini yang saya contohkan tadi ya. Betapa perempuan itu dari kecil itu dididik untuk bergantung kepada orang lain, mengerjakan pekerjaan domestik. Laki-laki mainnya bola, mainnya sepak bola, mainnya perang-perangan. Dia tidak pernah belajar main masak-masakan misalnya. Jadi laki-laki itu tidak terbentuk empatinya gitu. Nah, pada saat itulah maka yang tadi ya Islam itu hadir itu dia merubah situasi begitu bahwa perempuan dan laki-laki punya relasi yang sama kecuali iman dan takwa yang membedakannya. Nah, kalau laki-laki itu harusnya menundukkan pandangan ya sesuai dengan firman Allah, kenapa perempuan terus yang disalahkan? Nih misalnya nih iklan rambut selalu disalahkan ya. Jadi rambut perempuan begini. Dia sudah menutup auratnya begini pun ya, misalnya perempuan di Taliban itu juga masih diperkosa. Perempuan sudah pakai jilbab juga masih diperkosa. Coba bayangin. Padahal perintah agama itu adalah menundukkan pandangan pada laki-laki. Jadi perempuan itu mau dia nggak pakai jilbab, mau dia pakai jilbab begini, mau dia pakai jilbab ketutup seperti ini, tetap menjadi korban perkosaan. Kalau laki-lakinya itu tidak menundukkan pandangan, tidak beriman kepada Allah, dan juga tidak takut akan api neraka. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Iya, Bu. Oke, itu sebabnya hubungan laki-laki dan perempuan harus diperjelas sebelum terjadinya pernikahan supaya relasinya itu setara antara laki-laki dan perempuan. Oke, ini adalah beberapa negara di mana kasus perkosaannya tinggi: Amerika, Afrika Selatan, Swedia, India, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Mesir, Sri Lanka, Suriah, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, dan Ethiopia. Jadi perkosaan di negara-negara ini juga besar, banyak. Nah, bentuk-bentuknya, bentuk kekerasan ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ya. Dan sekarang tuh varian kekerasan itu juga semakin banyak. Nah, di Indonesia kekerasan itu juga korbannya tidak hanya perempuan dewasa, anak-anak perempuan menjadi korban, bahkan mayit perempuan pun menjadi korban. Ini adalah datanya, ini juga datanya, ya.
Jadi banyak sekali datanya dan dampaknya itu apa? Dampaknya perempuan korban itu bisa stres, dia putus sekolah, dia kemudian mengalami kehamilan di usia muda yang kemudian dia berpotensi pada kanker serviks, dia mengalami angka kematian ibu, dia mengalami keinginan untuk bunuh diri. Jadi depresi luar biasa bagi korban. Jadi salah itu yang mengatakan bahwa korban kekerasan seksual itu menikmati. Salah. Justru banyak sekali yang mereka ingin mengakhiri kehidupannya di dunia. Oke, sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, kita kembali ke silabus tadi. Kembali ke silabus tadi, di mana silabusnya? Udah capek, Didit? Belum, Bu. Belum? Belum. Oke. Nah, kembali kepada situasi ini ya, situasi tentang pernikahan tadi. Jadi, pernikahan itu adalah cara yang dihalalkan oleh Islam untuk hubungan hubungan perempuan dan laki-laki. Karena melalui pernikahan itu relasi diharapkan terbangun antara laki-laki dan perempuan. Oke, kita sudah masuk ke 3 bahasan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, Didit? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Jelas? Jelas, Bu. Kalau jelas, Ibu minta Didit meresum materi kita pada hari ini, ya. Meresum materi kita hari ini. Nanti untuk pertemuan kedua, mau nanti malam atau mau besok? Kayaknya besok aja deh, Bos. Soalnya nanti malam saya juga ada SP. Oh gitu, boleh. Berarti besok kita kuliah lagi. Nanti tolong Ibu diingatkan ya. Iya, Ibu. Ibu, Baik. itu untuk resumnya itu dikumpulinnya besok atau nanti malam? Boleh besok, boleh. Jadi resumnya itu tidak harus dalam bentuk tulisan, tapi Didit bisa lisan saja dan bisa dikaitkan dengan hal-hal yang terkini, hal-hal baru, dan Didit juga boleh memberikan pertanyaan dari hal-hal terbaru, ya. Oh ya, jelas nggak sampai situ? Siap, Bu, jelas. Nah, jelas ya. Nah, unsur lain dalam sebuah pernikahan dalam Islam itu yang terakhir adalah walimatul urs. Apa sih walimatul urs? Walimatul urs adalah pesta pernikahan atau hajatan dari pernikahan. Bagaimana hajatan yang diatur oleh Islam? Hajatan yang diatur oleh Islam adalah tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Yang penting tetangga itu tahu bahwa telah terjadi pernikahan antara A dan B supaya tidak jadi fitnah. Dalam Islam, pencatatan perkawinan itu menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kan nggak mungkin itu saksi kayak Mbah Surit tak gendong kemana-mana, kan nggak mungkin. Oh, saya mau bulan madu, oh ini saksinya mau saya gendong mana-mana supaya tahu kalau Didit sama Putri sudah menikah misalnya. Satu RT nih mau dinaikin pesawat supaya tahu kalau mereka adalah saksi pernikahan. Enggak kan? Jadi buktinya pernikahan itu apa? Buku nikah yang dicatatkan tadi. Jadi pencatatan perkawinan itu menjadi penting karena kalau Didit sama Putri mau kemana-mana yang dibawa buku nikahnya. Bukan saksi satu RT. Ya bangkrut kapan bulan madunya kalau satu RT dibawa semua gitu. Jelas ya? Kenapa pencatatan perkawinan menjadi wajib. Nah, walimatul urs tadi, dia tidak boleh berlebihan kalau dia tidak mampu. Jadi, saya mau walimatul ursnya motong ayam aja deh, tetangga aja yang diundang, boleh nggak? Boleh. Yang penting itu bukan walimatul ursnya, yang penting itu adalah ketika pernikahan, usia perempuan dan laki-laki sudah mencapai minimal 21 tahun, dia sudah sehat fisik, psikis, gitu kan, jasmani, rohani, gitu kan. Jadi jangan menikahi orang sudah meninggal. Nggak ada pernikahan dengan mayit, nggak ada dalam Islam pernikahan dengan mayit gitu kan. Lalu menikahnya itu dengan sudah siap, jadi secara ekonomi, sosial, budaya itu sudah siap ya, usianya gitu kan. Kemudian ada saksi, ada wali, ada mahar. Misalnya maharnya gini, Didit kaya raya nih, terus Putri bilang, saya mau maharnya itu rumah, boleh nggak? Boleh. Selama Didit mampu untuk memenuhi, boleh.
Jadi mahar yang diminta perempuan itu memang menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon suami. Jadi apa yang diminta oleh calon mempelai perempuan itu boleh maharnya apa, boleh selama dia bisa mampu. Jadi Tapi mahar itu kalau gini Bu, mohon maaf saya potong, kalau misalnya di mahar itu kita ada negosiasi gitu, itu boleh atau enggak Bu? boleh, boleh. Jadi misalnya Putri bilang, apa namanya, Didit aku mau minta rumah deh, rumah yang di apa namanya di rumah yang ada di Parung. Harga rumahnya 300.000. Terus Didit nego. Ih, enggak ah, ngapain rumahnya di Parung harga 300.000? Aku mau ngasih kamu rumah di Pondok Indah harga 5 miliar gitu kan. Boleh enggak? Boleh, Dit. Boleh. Boleh. Gitu. Tetapi pada saat yang sama misalnya Didit bilang, aduh jangan rumah harga 300 dong, gimana kalau rumah harga 150 aja, boleh nggak? Ya boleh juga. Itu yang disebut dalam Islam sebagai sebuah kesepakatan. Jadi nikah itu harus ridho dulu, antarodin, ridho dulu. Nah, kalau sudah ridho baru bisa melakukan pernikahan. Jadi ketika walimat ketika apa tadi yang Ibu bilang di awal tuh, kalau mau menikah itu orang harus melakukan ta'aruf. Jadi ketika ta'aruf, ketika hitbah, kedua pihak itu harus melakukan antarodin, harus ikhlas kedua-duanya. Karena kalau dia sudah ikhlas, maka dia bersiap menempuh jenjang pernikahan yang selanjutnya. Orang tua hukumnya haram memaksakan perkawinan anaknya. Haram orang tua memaksakan perkawinan anaknya, dan itu bisa dibatalkan gitu. Dalam arti memaksakan gimana ya Bu? Jadi misalnya gini, Didit nih punya anak perempuan ya, atau Didit punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, lalu orang tuanya Didit itu memaksakan menikahkan saudara Didit kepada orang lain, kepada laki-laki yang tidak disenangi oleh saudara perempuannya Didit tadi. Nah, maka saudara perempuan Didit yang tadi itu boleh membatalkan perkawinannya dan dia boleh menolak pernikahan itu. Jadi di zaman Nabi ada seorang perempuan mengadu kepada Rasul, saya dipaksa oleh orang tua saya untuk menikahi laki-laki yang saya tidak sukai itu. Lalu kata Nabi, kamu boleh membatalkan perkawinan itu. Sampai sini jelas, Didit? Jelas Ibu. Jelas. Oke, kita akan masuk kepada hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri diantaranya adalah nafkah ya, nafkah lahir batin, termasuk tempat tinggal, termasuk juga makan gitu. Jadi memang kewajiban itu harus dipenuhi. Nah, pada saat yang sama dalam perkawinan juga istri boleh bekerja. Jadi suami tidak boleh melarang istrinya untuk tidak bekerja, itu tidak boleh. Jadi hak dan kewajiban suami istri itu harus seimbang dan sama. Jadi laki-lakinya boleh bekerja, maka pada saat yang sama perempuannya juga boleh bekerja. Nah, dalam rumah tangga itu juga kewajiban untuk mengurus anak bukan kewajiban suami saja. Bukan kewajiban istri saja, tapi menjadi kewajiban suami juga. Kan itu anak bersama. Maka suami dan istri sama-sama punya tanggung jawab untuk melakukan hadona, yaitu pemeliharaan dan pendidikan anak. Begitu. Sampai sini jelas? Jelas Ibu. Baik, kalau sudah jelas kita sudahi ya perkuliahan hari ini. Baik Bu. Karena ini sudah 3 pokok bahasan dan Ibu juga udah mulai berbusa mulutnya. Sejam setengah ngomong nggak berhenti. Oke, ada pertanyaan Didit? Iya, saya mau nanya terkait resume itu, apakah ada batasan berapa lembar atau berapa apanya gitu? Apa terserah saya aja? Resumnya itu nggak ditulis nggak apa-apa, boleh melalui lisan juga boleh kan tadi kata Ibu. Jadi bisa ditulis, boleh lisan juga. Berarti lewat voice note itu boleh Bu? Ya enggak, jadi kamu kayak presentasi gitu. Oh, saya rekam gitu ya Bu? Jadi nanti pas masuk kuliah, kamu presentasi Ibu dengarkan apakah yang Ibu sampaikan sudah terserap dengan baik oleh Didit gitu. Iya Bu. Baik. Jadi lisan aja kayak kamu presentasi di kelas. Iya. Jadi kamu menjelaskan dan contoh-contohnya gitu. Jadi Didit mengulang apa yang sudah Ibu sampaikan. Iya Bu. Jelas ya? Ya Bu. Jelas. Baik, ada pertanyaan lagi Didit? Pertanyaan lain? Tidak ada, cukup. Baik, oke. Kalau tidak ada, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik. Makasih Didit ya. Sampai ketemu besok dan tolong ingatkan. Baik, Ibu tolong ingatkan besok ya.
Oke, Ya, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam.